Bapa, kami mengucap syukur Tuhan mengumpulkan kami dan Tuhan memberikan kepada kami hikmat-Mu. Tuhan memberikan kepada kami kemampuan untuk bersekutu saat ini memuliakan nama Tuhan. Urapi kami semua ketika kami mau merenungkan firman-Mu, juga ketika nanti kami melayani Tuhan dengan doa. Maka kami menyerahkan kepada kasih karunia Tuhan saja. Doa kami menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan penuh dengan kuasa yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersekutu di channel ini. Kita disatukan dan melaksanakan doa malam. Saat ini kita ingin melanjutkan merenungkan firman Tuhan yang sudah kita tekuni dari kitab Amsal ya. Mulai dari pasal yang pertama sekarang sampai kepada pasal yang ke-12. Nah, kita kemarin merenungkan sampai ayat 24. Sekarang kita akan merenungkan firman Tuhan dari Amsal pasal 12 ayat 25. Firman Tuhan berkata, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Ya. Tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Nah, perhatikan di sini, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Dalam terjemahan yang lain disebutkan kegelisahan dalam hati. Ya, kegelisahan dalam hati membungkukkan orang, dikatakan semacam itu. Tapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Nah, saudara sekalian, sudah lama kita menyadari dan bahkan sudah masuk dalam penelitian sekarang ini, bahkan ada yang sudah melaksanakan metode penyembuhan dengan mengelola hati. Ya, saudara kalau pernah memahami atau pernah mendengar ya, itu yang dilakukan oleh Dr. Terawan yang dulu menjadi Menteri Kesehatan kita, sempat menjadi Menteri Kesehatan kita, itu juga ternyata dia mengelola hati, itu nomor satu. Nah, memang ini ada kaitannya dengan nanti Amsal pasal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi ada hubungannya antara suasana hati dan penyakit. Suasana hati dan kesehatan. Nah, secara keseluruhan seperti itu, saudara ya. Nah, ini mari kita renungkan sungguh-sungguh. Sekarang ini firman Tuhan loh, ini bukan sekedar kata-kata mutiara, tetapi ini firman Tuhan yang memberitahukan kepada kita bahwa kegelisahan dalam hati ya itu membungkukkan orang, membuat orang menjadi bungkuk. Apa itu kegelisahan, saudara-saudara? Saya membandingkan dengan beberapa terjemahan yang lain ya. Terjemahan yang lain itu mirip-mirip sama, tapi saya jumlahi yang di dalam bahasa Inggris itu agak berbeda. Heaviness in the heart of man makes it stoop, but a good word makes it glad. Jadi heavy bukan happy ya. Heavy itu bahagia kalau itu. Heavy itu beban, sesuatu yang berat. Heavy itu berat itu. Nah, heaviness sesuatu yang memberatkan, beban yang berat ya, nah itu. Nah, jadi ini kegelisahannya, beban yang berat itu menimbulkan kegelisahan gitu kan. Kekhawatiran tadi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia terjemahan baru yang kita gunakan setiap hari, yang banyak digunakan itu kekhawatiran. Jadi kekhawatiran, kegelisahan rupanya yang dimaksudkan semacam itu. Tekanan ya, sesuatu yang berat dalam hati itu membuat orang menjadi bungkuk. Nah, sekarang kalau kita menyebut bungkuk itu kan keadaan yang tidak normal. Bungkuk itu keadaan
yang merupakan kelainan. Harusnya apa ini namanya, punggung itu lurus seperti ini. Tapi kalau bungkuk itu, saudara-saudara, saya mengingat orang itu kalau sudah tua itu menjadi bungkuk. Ayah saya usia 94 tahun sekarang ini sudah bungkuk, saudara ya. Maka anak-anaknya kemarin itu kirim foto ya, adik-adik saya, dan berkata, dulu bapak itu gagah ya, tapi sekarang kok jadi mimpes. Apa itu mimpes? Itu semakin kecil ya, tambah pendek, tambah kecil gitu. Dan saya mengingat saya punya saudara agak jauh ya, tapi saya bilang Pak D sama beliau. Pak D kami itu dulu tentara. Anda tahu kalau namanya tentara, untuk masuk tentara aja orang pilihan kan, ya mesti dipilih yang tingginya memenuhi syarat, tinggi tertentu, dan badannya sehat sedemikian rupa. Tapi setelah tua itu kakak sepupu saya, anak-anaknya itu berkata begini, punggungnya bapak itu patah. Itu kenapa? Karena terbiasa duduk bungkuk. Saya kalau mengingat itu, terus saya memaksa diri saya untuk tulang punggung saya luruskan, supaya setelah semakin tua jangan sampai bungkuk. Jadi kalau terbiasa ini lama-lama patah, saudara ya. Gitu, seperti itu. Itu pernah terjadi. Jadi karena dua anaknya jadi dokter ya, kakak-kakak saya. Tapi tidak bisa menyembuhkan itu. Kalau sudah patah ya sulit untuk disembuhkan. Nah, jadi bungkuk itu, saudara, bungkuk itu sesuatu yang tidak enak. Dan ini rupanya di sini disebabkan oleh kekhawatiran atau tekanan. Makanya judul renungan sore ini saya beri judul Cara Menghindari Bungkuk menurut firman Tuhan loh ya. Cara menghindari bungkuk itu. Nah, itu yang terutama adalah hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tadi dikatakan begini, supaya tidak menyebabkan yang di dalam bahasa Inggris disebut stoop, ternyata juga diterjemahkan bungkuk, saudara. Ya jadi mari kita jaga dan kita pahami akan hal ini. Yang dimaksudkan di sini kalau menurut saya bisa kita perluas ya. Bisa kita perluas itu begini. Kenapa kekhawatiran atau kegelisahan atau tekanan dalam hati itu menyebabkan bungkuk? Karena itu berhubungan dengan semangat. Saya mempraktekkan dalam hidup saya. Ketika usia semakin bertambah itu duduk itu paling enak itu ya begini, ya kan. Jadi ini agak ke depan begini. Itu paling enak, nyaman. Bener nggak, saudara-saudara? Saudara yang terbiasa begitu, itu nyamannya begini. Padahal sebetulnya yang normal itu begini. Lah kan tulang punggung jadi lurus. Tapi untuk begini ini memerlukan semangat, saudara. Memerlukan dorongan, memerlukan motivasi dalam diri kita supaya kita hidup dengan semangat. Nah, kalau hidup itu diwarnai dengan rasa khawatir, rasa kegelisahan, tekanan seperti itu. Jadi seputaran itu saja khawatir, ya kecil hati, putus asa gitu. Makanya dikatakan bahwa penyakit itu banyak hubungannya dengan kejiwaan. Penyakit hubungannya dengan kejiwaan. Kalau orang senang, enggak gampang sakit. Tapi coba aja orangnya, ya ini saya ingat satu lagi. Saya punya konseli ini ya. Karena dia tadinya itu, maaf permisi bicara, seorang gadis yang sudah cukup usia, tidak segera menikah, lalu ada orang mendekati dia dan dia mau. Singkatnya begitulah. Nah, dia mau. Setelah menikah ternyata orang ini tidak seperti yang diharapkan. Tidak bisa menjadi suami yang baik seperti yang diharapkan. Apa yang terjadi? Istri ini sakit-sakitan. Dan bahkan ketika saya datang di rumahnya, jalannya itu pakai pantat ini. Jadi dari kamar keluar, ya kok sampai begitu gitu. Setelah saya tanya, kamu itu sakit apa? Enggak tahu, dokter juga enggak ngerti gitu. Terus yang dirasakan, ya pokoknya sakit, untuk berdiri aja sulit. Loh, kok bisa begitu, bagaimana? Singkat cerita, urus punya urus, setelah saya renungkan banyak wawancara, memang orang yang bersangkutan maunya sakit.
Jadi maunya itu, aku ini sakit. Jadi kalau ada orang mendekati, aku sakit loh, aku sakit, kasihan aku ini orang yang perlu dikasihani gitu, aku ini. Ya kenapa? Karena itu berasal dari tekanan. Makanya saudara, kalau menurut saya, orang kalau mau memutuskan sesuatu dalam hidup, nah dalam hal ini contohnya perkawinan. Tapi apapun juga, itu supaya diputuskan supaya semuanya itu membawa kita kepada kebahagiaan. Amin. Nah kalau ke depan ini tidak membawa kebahagiaan, ya jangan dilakukan lah. Gitu. Atau kalau dalam soal pernikahan semacam ini, ya sudah harus bisa menerima suaminya seperti itu, ya harus bersyukur toh. Diberi suami aja sudah bersyukur. Nah, seperti itu. Nah, harus dengan sukacita gitu. Ada orang yang mengalami semacam ini. Yang saya juga ketemu orang yang semacam ini, suaminya sangat tidak menyenangkan. Tapi ketika ketemu saya, dia berkata, saya hidup kok dibuat susah gitu. Firman Tuhan berkata, ini orang, semuanya ini orang Kristen yang saya katakan ini saudara. Hati yang gembira adalah obat lah. Kalau saya sudah mau sama dia, bagaimana? Ya sudah, saya nikmati saja. Nah kalau dia itu menyusahkan saya, ya sudah, susahnya nggak usah saya pikir, itu urusan dia dengan Tuhan. Seperti itu. Wah, saya salut dengan orang yang seperti ini ya. Saya sering minta dia untuk bersaksi kepada orang lain ya, tapi karena ini hal yang cukup tidak mengenakan atau dalam tanda petik sebetulnya juga memalukan, makanya saya sering minta izin kalau ingin disaksikan, Bu, tolong ini ada konseli yang lain yang mirip-mirip Anda kasusnya, tolong Anda beri kesaksian dan diberi nasihat. Oh boleh Pak, gitu, seperti itu. Ada, jadi intinya sekarang kita sedang merenungkan tekanan dalam hati, kesusahan, pikiran yang tidak positif, yang mengasihani diri sendiri, itu akhirnya akan membuat sakit. Gitu. Nah coba saudara lihat, saya sepanjang saya duduk, saya usahakan, walaupun kadang-kadang ya lupa saudara, kadang-kadang enaknya, apalagi kalau sedang lelah, kalau sedang tidak bersemangat. Jadi ini hubungannya dengan semangat. Hidup kalau sedang tidak bersemangat, ya duduk itu enaknya begini sih, begini. Padahal harusnya begini. Nah, bisa membedakan kan? Coba Anda praktekkan di situ. Nah, seharusnya itu begini terus. Makanya saya duduk dulu saudara, Anda tahu bahwa saya kadang-kadang bersila semalam suntuk ya, atau minimal 2 jam gitu tanpa sandaran gitu. Saya usahakan untuk begini ya, makanya kalau bekerja ya begini. Itu semalam suntuk, bayangin. Makanya kalau habis itu lelah, makanya dalang itu bayarannya mahal karena itu. Duduk aja sudah perjuangan, apalagi dengan namanya silo tumpang ya, kakinya itu dengan posisi sedemikian rupa. Nah saudara, semangat, perlu semangat. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Makanya cara menghindari bungkuk, resep menghindari bungkuk adalah hidup bersemangat, lalu buat punggung kita ini selalu dalam keadaan lurus, jangan sampai membungkuk terus bisa patah. Ingat itu. Nah kalau ingat itu, saya selalu ingat itu. Waduh ingat Pak D dulu. Waduh ini gitu. Nah itu semangat itu dibangkitkan dari semacam itu. Makanya saudara yang mengikuti renungan ini juga berbahagialah, saudara mendapatkan kesaksian, cerita-cerita semacam itu. Jadi firman Tuhan itu memang, waduh kalau direnungkan berkatnya banyak. Amin. Amin gak amin ya gitu, gak bagi yang memperhatikan. Tapi kalau yang tidak memperhatikan firman Tuhan, ya sudah, tidak ada apa-apanya firman Tuhan. Karena apa? Karena tidak diperhatikan gitu. Nah di sini dikatakan, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Erat hubungannya dengan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Makanya saudara yang nanti didoakan juga yang memerlukan kesembuhan-kesembuhan ini, miliki hati yang gembira dulu. Walaupun kita berdoa setiap hari sudah dengan berdoa kusuk tiap hari, itu kalau saudara sendiri memang maunya sakit, ya saya pakai istilah maunya sakit, seperti contoh tadi ibu-ibu tadi yang ya memang dia untuk sembuh aja, enggak, aku sakit aja lah gini, lebih enak mengasihani diri sendiri. Kalau ada orang lain juga minta kasihan seperti itu, ya enggak sembuh-sembuh. Nah, gitu. Jadi jangan mau sakit. Ya, semangat untuk memperoleh kesembuhan dari Tuhan. Makanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Yeshua HaMasyiah, firman Tuhan berkata,
jadilah seperti yang engkau percaya. Jadilah seperti yang engkau kehendaki, semacam itu, saudara ya. Nah itu. Nah, jadi ini berbicara mengenai semangat hidup ya. Ini adalah salah satu resep kemenangan dalam hidup. Nah itulah makanya cara menghindari bungkuk sekarang ini adalah memiliki hati yang bersemangat ya. Jangan mau dikalahkan atau ditekan oleh kekhawatiran, kegelisahan ataupun tekanan-tekanan berat ya. Bagaimanapun mungkin ada tekanan yang dapat kita netralisir oleh kita sendiri kok. Tidak semua tekanan itu tidak bisa diatasi. Memang ada tekanan-tekanan yang katakanlah kalau misalnya tekanan yang datang dari ekstern. Nah itu cara mengatasinya ya menghindari, salah satunya seperti itu. Tapi seringkali terjadi sebetulnya hati kita yang menetralisir sehingga tidak tertekan itu bisa kok saudara. Nah kalau itu terjadi maka disinilah hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu Tuhan dipuji, amin. Mari kita pujikan pujian kepada Tuhan tadi. Hati yang gembira adalah obat. Dan kita nanti akan berdoa syafaat juga termasuk mendoakan saudara yang membutuhkan kesembuhan. Sepertinya kok kurang cepat ya. Hati yang gembira adalah obat. Haleluya. Ya, haleluya. Tuhan memberkati kami menyelesaikan doa malam dan sekarang kami menyerahkan doa kami melayani Tuhan dengan doa. Sekarang kami mohon Tuhan, terus kami hari-hari ini berdoa supaya Tuhan memelihara bangsa dan negara kami khususnya dihindarkan dari virus corona, baik yang jenis lama maupun jenis baru. Mohon Tuhan yang menolong kami sehingga kami dapat mengatasi segala sesuatu dalam situasi khusus ini. Kami mohon Tuhan yang memberikan kepada kami, rakyat Indonesia dan bahkan juga pemerintahan yang ada untuk meraih pemulihan dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu dan beri kemampuan kepada kami untuk menghidupinya sehingga kami meraih kemenangan dalam hidup kami. Sekarang kami menyerahkan saudara kami yang membutuhkan kesembuhan, baik kesempurnaan jasmaniah maupun kesempurnaan secara kejiwaan. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus Yeshua HaMasyiah, Tuhan kami, penyembuh kami, nama yang penuh kuasa dan nama yang ajaib itu. Kami sangat bergantung kepada kasih karunia Tuhan ini, dan kami sekarang melakukan firman-Mu. Kami beriman, kami memiliki percaya bahwa nama Tuhan Yesus Kristus memberikan kesembuhan kepada kami. Tuhan mengatur semua hal yang paling baik buat kami, dan kami sepanjang masih ada napas kehidupan, kami terus berseru kepada Tuhan. Tuhan memberikan kesembuhan kepada saudara kami yang akan kami sebutkan namanya di dalam doa ini. Tuhan mengingat dan menolong saudara Ari Yati Wirawan, saudara Arni Setiawati, saudara kami Elisabeth Rianawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Daud Widianto, semuanya di Purwodadi, juga saudara kami Kristiningsih Joko Widodo, saudara kami anak Happy Kristiawan, semuanya di Jogja, saudara kami Endah Rukmadi, saudara kami anak Alek Jiupanu Wibowo, saudara kami Endang Dwi Ambar Kustiah Surawan, semuanya di Salatiga, saudara kami Edi Takarianto di Ambarawa, saudara kami anak Talita Rahajeng di
Pemalang, saudara kami Mika Puspita Rahayu di Surakarta, saudara kami Pranowo Noto Subali di Magelang, saudara kami Siti Rondiah di Semarang, dan saudara kami Bagus Satrio, dan saudara kami Ibu Meti Joyce di Banjarmasin. Kami menyerahkan Tuhan yang menjamahkan tangan Tuhan untuk menolong. Kami percaya oleh kasih karunia Tuhan, Tuhanlah sumber kesembuhan kami semua, termasuk nama-nama yang sudah kami panjatkan dalam doa. Tuhan memberkati keluarga yang mendampingi dengan ketabahan, kelimpahan, kecukupan yang dari Tuhan. Terima kasih. Kami juga menyerahkan pergumulan yang lain selain kesembuhan dari saudara kami Sri Purwati, saudara kami Betania Putri Jatusari di Penawangan, saudara kami Yohana Asri Saptorini di Kediri, saudara kami Tati Kustiati di Ngrubukan, saudara kami Esra Juliandita di Ambarawa, dan pasangan Anisti Riris Jiwanti dan Pandu Mahardian. Kami menyerahkan Tuhan yang menolong, Tuhan memberikan limpah rahmat, Tuhan menjawab doa, Tuhan memberikan jalan keluar, terobosan baru, sehingga pertolongan Tuhan nyata. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk semua yang Tuhan anugerahkan, sehingga setiap saat kami Tuhan berikan terobosan baru ini. Setiap hari Tuhan menguatkan kami dengan kekuatan firman Tuhan dan kuasa-Mu yang luar biasa itu, Roh Kudus. Kami mohon terus dominan menolong kami, sehingga hidup kami tetap ada di dalam perlindungan dan pimpinan Tuhan. Setiap hari kami semakin memiliki percaya diri, semakin memiliki optimisme dan antusiasme, bersemangat dan bergairah menyambut masa depan kami. Terima kasih, kami menang bersama Tuhan. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam kali ini, saudara sekalian. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung dengan mengikutinya, dan silahkan masuk di dalam mekanisme chatting supaya kami tahu bahwa banyak yang mengikuti dari kota-kota lain, bahkan dari seluruh dunia ya. Di luar negeri juga sering teman-teman masuk di dalam doa dan doa bersama kita, seperti tadi pagi yang dari Korea masuk. Puji Tuhan, itu menambah semangat kami, saudara, bahwa pelayanan ini menjadi berkat buat banyak orang. Juga berikan subscribe, like, komen, dan share, saudara-saudara. Jadi bagikan kepada teman-teman lain sehingga banyak yang diberkati. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.